Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1566 silahkan diminum. Melihat semangat juang Kuiniu yang tinggi, Ye Chen tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Dia masih mengetahui dasar-dasar kekuatan tempur Kuiniu, yang sebanding dengan Kaisar Sembilan Dewa dengan peringkat yang sama, tetapi jika dia menghadapi Si Zun, dia mungkin akan kalah. Dia sudah belajar seberapa kuat Si Zun. Saat dia berbicara, aliran darah lain meluap dari sudut mulutnya, yang berwarna hitam dan bercampur dengan kilat. Kuiniu mengerutkan kening lagi, menyipitkan matanya sedikit, berlama-lama di aura ilahi, menatap roh primordial Ye Chen. Kitua, keterampilan apa yang kamu latih? Reaksi ini sangat sombong. Kritik bertahun-tahun, tidak ada yang serius. Ye Chen tersenyum lega, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak berniat menjelaskan alasannya kepada Kuiniu, bahkan Dewa Pedang pun tidak berdaya, apalagi Kuiniu. Aku semakin tidak bisa memahamimu, Kuiniu berkata dalam-dalam, matanya berkedip-kedip dengan makna yang dalam. Ye Chen tersenyum dan berkonsentrasi untuk minum, reaksi Zhou Tian memang sangat mendominasi. Dia belum menemukan kekuatan apapun yang dapat menahan invasi dan kehancurannya. Terlepas dari langit dan bumi, dia tidak akan dapat menghitung takdirnya. Pengurangan yang tak tertandingi pada akhirnya akan membayar harga yang mahal. Saat malam semakin larut, orang-orang di toko anggur kecil berangsur-angsur semakin berkurang, dan ada juga 3 atau 2 pemabuk, yang masih bersembunyi di sudut dan minum, mata mereka kabur, dan mereka cegukan satu demi satu. Pernahkah kamu mendengar? Petir telah membunuh Raja Kuasi bijak Yao Zu lainnya. Ye Chen, yang ingin bangun dan pergi, duduk kembali ke kursinya dengan sadar setelah mendengar kata-kata di luar pintu. Segera, 3 sosok masuk ke restoran kecil ini satu demi satu. Satu adalah lelaki tua jorok, satu lelaki botak, dan yang ketiga cukup normal, lelaki muda yang tampan. Apakah itu anak laki-laki tampan, pria botak atau pria tua yang ceroboh? Mereka semua adalah pria tua sejati, kultivasi mereka berada pada tingkat semu, dan usia mereka juga serupa, sekitar 1000 tahun. Mereka bertiga mungkin datang dari jauh, dan mereka semua paham perjalanan. Begitu mereka duduk di depan kaki mereka, pria botak itu mulai menyemprot, saya melihatnya secara nyata, Raja Kuasi bijak dari klan monster tercabik-cabik. Aku bahkan tidak tahu, dari mana asal tubuh pertempuran guntur itu. Pemuda tampan itu menghela nafas, akhir-akhir ini, klan monster menghabiskan banyak uang untuk menangkapnya, dan hadiah surat perintah penangkapan cukup untuk membangun ada begitu banyak biksu di ketentaraan, tetapi mereka tidak menangkapnya. Xuan Huang benar-benar memiliki banyak bakat. Pria tua yang ceroboh itu tetap memegang tangannya, dan terus mendecakkan lidahnya, bagian depan adalah tubuh suci kuno, dan punggungnya adalah pertempuran guntur. Tubuh, semuanya sengit. Tubuh pertempuran dan tubuh suci hampir siap. Pria botak itu tiba-tiba menuangkan semangkuk anggur kental. Ketika datang untuk melakukan sesuatu, ambil tubuh suci kuno, itu adalah peran yang kejam, dari Xuan Huang Xinghai ke Festival Yaoqi, dari Festival Yaoqi ke Kota Kuno Kehancuran Timur, dari Kota Kuno Kehancuran Timur ke Reruntuhan Kuno, dari Reruntuhan Kuno ke wilayah selatan Xuan Huang, sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, itu ramai, dan gerakannya menjadi semakin keras setiap saat bakat luar biasa yang mati di tangannya tidak dapat didiskusikan secara individu, tetapi dalam kelompok. Membunuh 3, dan itu akan meledakkan langit. Sayang sekali tidak peduli seberapa kuat tubuh suci itu, tidak mungkin untuk melarikan diri dari keinginan ribuan orang. Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya tanpa daya, penjahat yang tak tertandingi seperti itu dimakamkan di dunia bawah. Orang tidak bisa menahan nafas. Inspeksi visual. Tubuh pertempuran guntur juga akan mengikuti jejak tubuh suci, tanpa kekuatan yang kuat di belakangnya, bagaimana satu orang bisa melawan klan besar dan agama besar, dan tubuh suci adalah contoh berdarah. Siapa bilang tidak? Kami akan menunggu. Pria tua yang berantakan itu membeku sebelum dia selesai berbicara, hanya karena sesosok hantu muncul di meja anggur mereka dengan suara wosh, dan orang yang datang adalah Ye Chen yang mengenakan jubah hitam dan mengenakan jubah hitam mengenakan topeng hantu, sangat misterius. Siapa kamu? Pria muda tampan dan pria botak itu juga melihat ke samping, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, kami mengobrol dengan gembira, dan kamu keluar dengan suara deru, yang membuatku hampir kencing ketakutan.
Saya telah mengundang 3 rekan Tao untuk minum. Ye Chen tersenyum murah hati. Ini sungguh memalukan. Seseorang menawarkan minuman, dan mereka bertiga langsung tersenyum. Aku baru saja mendengar ketiganya berbicara tentang tubuh guntur, dan aku suka mendengar gosip. Ye Chen juga duduk dan menatap ketiganya sambil tersenyum. Aku tidak tahu di mana tubuh itu sekarang, aku ingin melihat itu juga. Terakhir kali di luar kota Vodu, di mana dia memenggal kepala Raja Ras Monster yang semu. Pria botak itu berkata, dia sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Di luar kota penyeberangan Buddha. Ye Chen bergumam pelan, sebuah peta muncul di benaknya, di mana terdapat kota penyeberangan Buddha, yang juga merupakan tanah suci Buddha, jauh dari kota ini, setidaknya 8 juta mil jauhnya. Klan monster benar-benar marah kali ini. Pria muda yang lembut itu menyesap anggur dan memulai percakapan. Putra Dewa Phoenix, Putra Dewa Ras Dewa, Putra Dewa Ras Iblis, tubuh Dewa Nirvana dan Ras Dewa dari Ras Abadi juga berpartisipasi. Mereka ingin menggunakan tubuh pertempuran sebagai objek pelatihan, dan mereka berebut untuk membunuh satu sama lain. Dao bersaing untuk supremasi. Jika Anda mengatakan bahwa tubuh pertempuran benar-benar mengesankan, klan monster dan para dewa dari berbagai klan berada dalam pertempuran yang begitu besar, sungguh mengejutkan bahwa mereka tidak menangkapnya. Pria tua yang ceroboh itu juga melewatkan satu kalimat, mendesah terus-menerus. Ini seperti hantu, berkelahi dengan Ekaristi itu. Pria botak itu tersipu dan lehernya tebal. Mereka bertiga bangkit satu sama lain, tetapi sebagai pendengar, Ye Chen duduk dengan tenang. Jelas, alisnya berkerut. Semakin panas mereka bertiga menyemprot, semakin dalam kerutannya. Situasi Xiao Chen tidak optimis. Masalahnya adalah dia tidak tahu di mana Xiao Chen saat ini. Embusan angin bertiup, dan dia bangkit, datang dan pergi dengan cepat, dengan deru. Melihat ini, ketiga pria botak itu melolong, sialan, bayar minumannya. Ye Chen melangkah keluar dari restoran, tetapi tidak ada jawaban, hanya tas penyimpanan yang terbang kembali ke restoran kecil itu. Sekarang, mereka bertiga merasa lega, masing-masing menyingsingkan lengan baju, membuka perut untuk minum, dan mengobrol dengan gembira. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki jika mereka tahu bahwa yang mengundang mereka untuk minum adalah Ekaristi. Di jalan, Ye Chen dan Kui Niu berjalan berdampingan, ekspresi mereka tidak terlalu tampan. Meski sudah larut malam, masih ada cukup banyak pejalan kaki di jalan, kebanyakan dari mereka adalah kedai teh di jalan, dan ada diskusi satu demi satu, membicarakan tentang tubuh guntur, dan terkadang tubuh suci kuno. Berani menghukum putra sulung kita, lakukan, kamu harus melakukannya. Emosi Kui Niu yang berapi-api muncul lagi, mengutuk sepanjang jalan, karena dia adalah saudara laki-laki Ye Chen, dia juga saudara laki-lakinya secara alami. Aku tidak tahu di mana dia, ini agak rumit. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, kali ini pergi ke kota Vodu, Xiao Chen tidak boleh ada di sana lagi, dia membutuhkan informasi yang lebih akurat sebelum dia bisa pergi. Ayo pergi ke Lingshan dulu. Jika kita tidak bisa menyimpan semuanya, dia akan ikut bersenang-senang. Kui Niu menyentuh dagunya. Kamu dan aku telah memikirkan sesuatu, ayo pergi ke Lingshan dulu. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke susunan teleportasi. Ini dia, pergi dan lihat Wang Chuan, area terlarang. Kui Niu melangkah maju dan meraihnya, Gunung Lingshan berjarak 3 hari, dan ada cukup waktu, dengarkan aku, itu pasti benar. Ye Chen. Tidak berdaya, biarkan Kui Niu menariknya, terbang keluar dari kota kuno Wang Chuan, dan langsung pergi ke area terbatas Gurun Barat. Langit malam sangat dalam, bintang yang pecah seperti debu, dan tanah Gurun Barat tenang dan damai, disertai dengan ketenangan dan ketenangan. Saat itu malam, Wang Chuan damai, dengan kekuatan misterius terjalin, berubah menjadi penglihatan kuno satu demi satu. Sungguh luar biasa bisa melihat burung Phoenix menari di 9 langit dan naga berputar-putar. Cahaya bintang dan cahaya bulan jatuh, menutupinya dengan mantel cerah dan menambahkan sinar misteri yang tak bisa dijelaskan, tetapi cahaya bulan tidak bisa menyembunyikan kekunoannya, dan cahaya bintang tidak bisa menutupi perubahannya. Di luar sungai Pelupa, banyak orang berdiri diam, dan beberapa orang berkeliaran jauh, memandangi laut. Orang-orang ini bukan dari Gurun Barat, tetapi orang luar. Mereka akan pergi ke Lingshan untuk mendengarkan pidato yang mulia Sakyamuni. Sekarang mereka berada di Gurun Barat, bagaimana mungkin mereka tidak datang ke daerah terlarang Wang Chuan untuk melihat-lihat? Ini juga rasa ingin tahu. Sungai yang terlupakan di area terlarang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Seseorang menghela nafas, tetapi mereka tidak berani melangkah maju, hanya melihatnya dari kejauhan, dan laut yang seperti mimpi itu sangat tidak nyata dan penuh misteri. Dengan begitu banyak gambar indah yang terjalin, Wang Chuan tidak seseram di legenda.
Mudah untuk mengatakannya, mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Seseorang mencibir, mampu berdiri bahu-membahu dengan api penyucian Dong Huang, Belanda Selatan, Beiyue Huangquan dan Zhongzhu Tiansu, tidak ada keraguan tentang reputasinya. Dimakamkan di Belanda, ini adalah bukti yang sangat bagus. Singkatnya, orang-orang yang hadir tidak bisa tidak bergidik, mereka telah mendengar tentang wilayah selatan, selain tubuh suci, ada juga orang suci yang hebat dan dua raja suci. Ini sangat menyedihkan. Karena situasi tragis itu, Jinwu, Kunpeng, dan 9 kaisar semu lainnya terhalang, bahkan jika mereka semua ditakuti, apalagi yang berkultivasi rendah, konsekuensi melangkah ke area terlarang bisa dibayangkan. Dunia memiliki alasan untuk percaya bahwa Wang Chuan, yang berdiri bahu-membahu dengan Belanda, pasti sangat menakutkan. Masih banyak orang yang datang dari ufuk, dan mereka berhenti dari jauh, tidak berani mendekat, hanya melihat dari kejauhan. Meskipun di luar sibuk, Wang Chuan damai dan tenang, permukaan airnya tenang, tanpa ombak. Ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat ada orang di kedalaman Wang Chuan, seperti mimpi, seperti mimpi. Itu adalah seorang wanita, duduk di sana dengan tenang, memeluk lututnya, angin sepoi-sepoi tidak mengerti, menyisir rambutnya dengan ringan, dan menepuk pipinya satu per satu. Wanita ini, tak perlu dikatakan lagi, adalah Jining Suang, yaitu, Dongshen Yaoqi, dengan penampilan yang pedih dan cantik, wajah yang dicintai dan terkenal di dunia, begitu cantik hingga membuat orang tercekik dan membuat orang merasa kesurupan. Sejak dia datang ke Wang Chuan, dia duduk di sana seperti patung es, tidak bergerak. Siapa sangka Dongshen yang luar biasa akan menjadi seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya hanya karena sepatah kata, matanya yang indah seperti air kusam dan kusam, seperti air di sungai kelupaan, sunyi senyap. Pada titik tertentu, dia melihat ke samping, diam-diam melihat keluar dari Wang Chuan, seolah-olah dia bisa melihat orang-orang itu memperhatikan Wang Chuan dari jarak jauh, dia bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Dia tersenyum pedih, merasakan angin semakin dingin, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Namun, saat dia memejamkan mata, dua sosok lagi jatuh di luar Wang Chuan, berdiri dalam kehampaan. Dalam sekejap, matanya yang redup meledak menjadi cahaya langit, dan air mata mengalir turun, berkilauan dan tembus cahaya. Itu adalah Ye Chen, dia dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun dia ditutupi dengan jubah hitam dan topeng hantu, tetapi di matanya yang kabur, semuanya salah, dia ingat matanya. Episode 1567 Apakah saya pengecut? Ini Wang Chuan. Mataku ini cerah, dan dia juga ingin tahu tentang apa yang disebut area terlarang. Ini harus dicetak. Pria itu mengeluarkan memori spar, cetakan gambar Maliu tentang Wang Chuan, gambar indah di atas air Wang Chuan, sangat misterius, dan akan lebih baik untuk mengambilnya kembali untuk mengusir roh jahat. Sungguh luar biasa. Ye Chen bergumam pelan, menonton dengan tenang, air Wang Chuan tenang dan tanpa ombak, tetapi penuh bahaya, seperti dunia bawah, jika Anda bisa masuk, Anda mungkin tidak bisa keluar. Juga seperti Belanda itu, mata perinya tidak bisa melihat melalui laut ini, terlalu misterius, yang kuno tidak memiliki cincin pertumbuhan, sepertinya ada di depan kita, tapi lebih jauh dari mimpi, sangat tidak nyata. Saya tidak tahu mengapa, tetapi berdiri di sini, dia merasakan perasaan aneh, seolah-olah dia pernah ke sungai kelupaan ini, perasaan itu cepat berlalu, sangat halus, dan terkadang terasa semakin intens. Dia terpesona, matanya kabur, pikirannya sedang kesurupan, dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dia di sungai pelupa juga menonton dengan ekstasi, terpesona, dengan tangan gioknya terangkat sedikit, dia dengan lembut meraih ketiadaan, seolah dia bisa menyentuh wajah itu di seberang lautan yang tak terbatas. Sudah lebih dari 200 tahun, dan momen ini sangat mirip dengan yang ada di depan aula alkimia di kehidupan sebelumnya. Ketika dia sekarat, dia mengangkat tangan gioknya yang berlumuran darah dan menyentuh wajahnya, tetapi akhirnya jatuh tanpa daya. Di bekas luka. Kehidupan lampau dan sekarang sesaat, seperti mimpi sesaat, air Wang Chuan adalah perubahan alam, lebih jauh dari hidup dan mati, memisahkan sebab dan akibat, dan juga menutupi cinta, semuanya adalah kesedihan. Ye Chen mengerutkan kening, menoleh tanpa sadar, dan menatap Ku Iniu di sampingnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Merasa Ye Chen menatapnya, Ku Iniu memiringkan kepalanya, lihatlah apa yang aku lakukan, mataku sangat tidak normal. Apakah kamu memiliki perasaan aneh? Ye Chen memberi isyarat dengan tangannya. Merasa, seperti apa rasanya? Ku Iniu mengangkat alisnya. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi aku selalu merasa seseorang di Wang Chuan menatapku dan masih membelai wajahku.
Sialan, jangan membuatku takut. Kui Niu menggigil dan mundur selangkah tanpa sadar. Aku hanya bercanda, kamu sangat pengecut, kata Ye Chen, dan mundur selangkah dengan sadar. Aku mencintaimu, bukankah kamu mencintaiku? Yang perlu disebutkan adalah bahwa tubuh suci kuno yang sunyi dan seorang pangeran Kui Niu begitu mendominasi dan sombong, kecepatan mereka jelas bukan yang teratas, mereka semua cepat. Orang-orang yang hadir terheran-heran, apa yang mereka lihat, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka sangat lucu. Melihat Ye Chen yang pergi, Ji Ningsuang di Wangchuan juga menarik tangannya, tersenyum dengan air mata. Masa lalu terlalu pahit, ada baiknya melupakan dunia, kata-kata ini seperti kutukan, dan itu membuatnya kehilangan akal. Air Wangchuan beriak dan bergelombang, menyebabkan dia menutup mulut gioknya tiba-tiba, perasaan muntah datang dengan santai, dan ada gelombang spiritual di perut bagian bawahnya, seolah-olah kehidupan dibuka dengan bodohnya. Hei, saya hanya mendengar desahan, dan riak air Wangchuan mengangkat gelombang air, membeku menjadi sosok. Itu adalah seorang wanita tua, bersandar pada tongkat, dengan rambut abu-abu dan mata yang baik, seperti wanita tua yang ramah dengan mata yang baik, menatap Ji Ningsuang yang terus muntah. Dia sangat aneh, dia jelas orang yang hidup, tetapi dia tidak bernyawa, seolah-olah dia adalah orang mati, dan usianya jauh melampaui perubahan waktu, seperti gumpalan debu sejarah. Kasihan anak, akan ada bencana sebelum lahir. Wanita tua itu menghela nafas lagi. Siapa kamu? Ji Ningsuang berdiri, mencengkeram perut bagian bawahnya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya yang redup. Nama saya Meng Po. Wanita tua itu tersenyum ringan. Meng Po. Mata indah Ji Ningsuang berkilat bingung, bagaimana dengan Meng Po di jembatan? Ya atau tidak, tidak masalah. Meng Po tersenyum dan menunjuk ke alis Ji Ningsuang, kamu hamil dan akan menjadi seorang ibu, tetapi pernahkah kamu menamai anakmu? Hamil, Ji. Ningsuang tertegun sejenak, menundukkan matanya tanpa sadar, dan menatap kosong ke perut bagian bawahnya, dia dapat dengan jelas merasakan ada roh ekstra di tubuhnya, yang merupakan awal dari kehidupan. Ada air mata di matanya, kombinasi yang salah, saya tidak tahu apakah itu kegembiraan atau ketakutan, kegembiraan melahirkan kehidupan baru, tetapi juga ketakutan bahwa dia akan menerima anak mereka. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya sedikit, melihat ke kejauhan berkabut, dan mencoba yang terbaik untuk menangkap sosok itu dari belakang. Langit menipu orang, mereka seharusnya saling melupakan dalam hidup ini, tetapi mereka berakhir dengan buah cinta. Melihat rekan Ye Chen itu, dia masih berlari dengan sangat dominan, dia selalu merasa kedinginan di belakangnya. Bagaimana kabarmu sekarang, bagaimana perasaanmu? Kui Niu tidak berlari terlalu lambat, melihat ke samping ke arah Ye Chen. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa seperti menjadi seorang ayah, kata Ye Chen penuh arti. Orang tua itu menghitung, paksaanmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Kui Niu juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia mengayunkan Ye Chen sejauh 800 kaki, berlari lebih cepat dari kelinci. Ye Chen menggelengkan kepalanya, kecepatannya tidak lambat, dan dia akan melihat kembali Wangchuan dari waktu ke waktu. Lucu, tapi perasaan sebelumnya cukup nyata, dia benar-benar merasa seseorang sedang menatapnya dan menyentuh wajahnya, ini terlalu aneh, kalau tidak dia tidak akan lari. Itu adalah daerah terlarang, terlihat damai, tapi menakutkan. Pernah ke Belanda, dia tahu yang terbaik. Mampu berdiri bahu-membahu dengan Belanda dan berpikir dengan pantatnya, dia juga tahu betapa menakutkannya Wangchuan. Tepat ketika dia berpikir, dia berhenti tiba-tiba, mengerutkan kening lagi, dan buru-buru melihat sekeliling tubuhnya, hanya untuk melihat serangkaian guntur hitam pekat terwujud, dan momok datang, menghancurkan tubuh suci dan akar kultivasinya. Tanpa pikir panjang, dia melangkah dan mendarat di puncak gunung, dan langsung duduk bersila di atasnya. Melihat Ye Chen berhenti, Kui Niu, yang berlari jauh, berbalik dan melangkah ke puncak gunung sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Ye Chen berkata, jangan datang ke sini, menjauhlah dariku. Apa? Kui Niu menatap tubuh Ye Chen dengan mata menyipit, lebih tepatnya, pada petir gelap di dalam dan di luar tubuh sucinya, dengan kekuatan menghancurkan dunia, sangat mendominasi. Meskipun dia khawatir tentang Ye Chen, dia masih mundur. Petir hitam yang aneh membuat hatinya bergetar, sepertinya semacam bencana guntur yang menimpanya, tapi itu bahkan lebih menarik daripada bencana guntur itu. Ye Chen menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk menekan momok, meskipun momok itu datang tiba-tiba, itu tidak ganas. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa sebelum dia menekan cambuk itu, guntur dan kilat cambuk itu menghilang tanpa bisa dijelaskan, helai demi helai, menghilang tak terlihat di depan matanya, dan dia tidak tahu kemana dia pergi.
Hanya dalam beberapa saat sebelum dan sesudah, petir di dalam dan di luar tubuh sucinya menghilang, yang membuatnya sedikit linglung. Mungkinkah Tuhan berbaik hati, mengetahui bahwa murka Tuhan tidak dapat menghancurkan saya, dan langsung menariknya? Dia baik-baik saja di sini, tapi sisi Jining Suang sengsara, memegangi perut bagian bawahnya dan merintih kesakitan. Melihat perut bagian bawahnya, itu penuh dengan guntur dan kilat yang mengamuk, sangat sombong, tetapi itu tidak ditujukan padanya, tetapi kehidupan yang dikandung di perutnya, lebih tepatnya, anaknya. Nenek, tolong, selamatkan dia. Dia memohon dengan putus asa, menatap Po Meng dengan penuh harap. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meng Po dengan lembut menggelengkan kepalanya, kamu dan ayah anak itu sama-sama dikutuk oleh para dewa. Saat dia masih hidup, dia menerima hukuman dari kalian berdua. Wajah Jining Suang menjadi pucat seketika, dan dia juga dikutuk hukuman Tuhan. Dia memahami kengerian hukuman surga lebih baik dari siapapun, dan bahkan dia dan Ye Chen sulit untuk dilawan, apalagi anak yang belum lahir. Ini adalah malapetaka. Surga berdarah dingin dan Tuhan kejam. Ini mengubah targetnya dan tidak dapat menghancurkannya dan Ye Chen, jadi menargetkan anak-anak mereka sebagai hukuman dan untuk menunjukkan keagungan surga. Ye Chen, tolong kembali dan selamatkan anak kami. Dia berteriak dalam hatinya, matanya yang indah diselimuti oleh air mata, dan dia, yang begitu luar biasa, lebih terlihat seperti wanita yang tak berdaya dan lemah saat ini. Po Meng menghela nafas secara diam-diam, ada cahaya ilahi yang tertinggal di ujung jari lamanya, ingin membunuh bayi yang belum lahir itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia hidup. Dalam ingatannya yang kuno, ada dua orang yang juga dikutuk oleh para dewa. Anak yang mereka lahirkan bersama menciptakan bencana dan kekacauan yang mengejutkan di surga. Itu adalah sejarah berdarah, dan Rao tidak bisa menahan gemetar bahkan sekarang ketika dia mengingatnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak tahan, berbalik dengan acuh tak acuh, dan perlahan-lahan berjalan pergi, permaisuri. Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, Anda harus membiarkan dia melihat anak itu, dan Anda harus meninggalkan nama untuk anak itu di dunia. N. Episode 1568 Kaisar Zun berusia 200 tahun. Di puncak gunung, Ye Chen masih duduk bersila, mengerutkan kening, berpikir keras, tidak bisa mengerti. Dalam kegelapan, dia selalu merasa seseorang memanggilnya, histeris, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Ada juga hilangnya hukuman Tuhan yang tidak bisa dijelaskan, yang di luar dugaannya. Dia tidak menyangka bahwa surga yang kejam akan membebaskannya dengan mudah. Ini sepertinya sebuah konspirasi, dan dia masih belum lepas dari belenggu takdir. Melihat bahwa dia telah diam untuk waktu yang lama, Kui Niu muncul dengan tatapan aneh, kamu baik-baik saja. Tidak ada yang serius. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan akhirnya bangkit, matanya tidak pasti. Aku mengomel sepanjang jalan, aku. Ya. Kui Niu tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba menyipitkan matanya, dan menatap Sutian, karena ada celah di Sutian. Segera, cahaya sihir hitam legam turun dari celah dan berdiri tegak di tanah yang luas. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat melihat bahwa itu adalah sosok yang kabur, secara bertahap menunjukkan bentuk manusia dalam roh jahat yang mengepul. Dia sangat aneh, ditutupi jubah hitam, wajahnya kacau, ditutupi oleh metode rahasia yang kuat, hanya sepasang mata suram, cahaya redup berkedip-kedip, tubuhnya terkadang ilusi, terkadang padat. Sejak kedatangannya, ruang menjadi kacau, dan bunga, tanaman, dan pohon dalam radius 10.000 zang semuanya layu pada saat yang sama. Paksaan yang kuat membuat takut keempat arah, menyebabkan langit bergemuruh dan bumi bergetar. Dia terlihat seperti iblis, mengerikan, kejam dan haus darah, karena penampilannya, angin yang bertiup di dunia ini juga menjadi dingin, setiap jengkalnya membentuk es, dan warna esnya sangat hitam. Kuasi Kaisar tingkat. Kui Niu mundur selangkah tanpa sadar. Dia, yang selalu bullish, kehilangan kesombongannya saat ini. Tubuh sapinya yang agung tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Dia punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan tempur pria berjubah hitam itu melampaui leluhur Kui Niu. Tidak seperti dia, mata Ye Chen penuh dengan kedinginan, alih-alih mundur, dia membunuh, matanya yang dalam penuh dengan darah yang mengamuk, seolah-olah dia telah bertemu dengan musuh yang tidak duniawi. Jangan salahkan dia untuk ini, itu karena pria berjubah hitam adalah iblis surgawi, dan dia akan mengingat nafas iblis surgawi bahkan sampai mati. Itu adalah invasi mereka, dan dacu bernoda merah mengubur 90 juta heroik jiwa. Bagaimana mungkin ada iblis yang turun? Dari mana dia datang? Bagaimana Anda datang ke benua Xuan Huang ini?
Penuh keraguan, kebijaksanaan Ye Chen ditutupi lapisan kabut, dan dia tidak tahu alasannya. Nafas yang luar biasa. Setan berjubah hitam itu tersenyum, dengan nyaman menyerap esensi langit dan bumi, menikmatinya di seluruh wajahnya, kata-katanya membosankan, suram dan dingin, dan sangat kuno. Tersenyum dan tersenyum, dia melirik Ye Chen dan Ku Iniu dengan pandangan menghina. Pada saat dia turun, dia merasakan keberadaan mereka berdua, tetapi dia, sebagai Kaisar Semu, langsung mengabaikan keberadaannya. Dua dari mereka. Menurutnya, dua wali bisa dibunuh dengan menjentikkan jarinya, dan dia tidak repot-repot membunuh mereka. Dia melihat ke kejauhan, dan sepertinya bisa melihat Wang Chuan di area terlarang melalui mil yang tak terhitung jumlahnya, dan tersenyum tipis, menunjukkan gigi putihnya, keberuntunganku sangat bagus. Matanya berapi-api, dengan kegembiraan. Sepertinya telah menemukan harta karun yang sangat besar. Di sisi lain, Ku Iniu sudah menarik Ye Chen kembali, dan jubah hitam Zundi terlalu kuat. Meskipun penuh dengan niat membunuh, Ye Chen masih menekannya dengan paksa. Itu adalah iblis surgawi, tapi dia juga seorang kaisar semu yang nyata, yang jauh di luar jangkauan apa yang bisa mereka lawan. Haruskah aku membiarkanmu pergi? Keduanya mundur dua langkah ketika ejekan iblis berjubah hitam bergema, membawa keagungan tertinggi, penuh kekuatan sihir, dan bergema tanpa batas. Segera, paksaan Kaisar Zun menyebar ke seluruh dunia, dan Ye Chen serta Ku Iniu tidak bisa bergerak untuk sesaat. Kami tidak main-main denganmu. Ku Iniu mendengus dingin, seorang Kaisar Semu dapat menggertak orang tanpa pandang bulu. Tubuh suci kuno. Darah Ku Iniu, dan darahmu seharusnya sangat luar biasa. Setan berjubah hitam menjilat lidah merah, kilatan di matanya masih begitu menakutkan dan menakutkan. Saat dia mengatakan itu, dia tidak sabar untuk mengulurkan telapak tangannya dan meraih mereka berdua, ingin merebut darah mereka. Mata Ku Iniu berwarna merah darah, tidak mampu mematahkan tekanan Kaisar Zun. Ye Chen juga terlihat dingin, dan kekuatan roda peri sangat dekat, mereka tidak dapat melawan Kaisar Zun, mereka harus melarikan diri, dan mereka bisa hanya menggunakan jalan surga untuk melarikan diri. Namun, saat dia akan mengorbankan darah untuk esensi, embusan angin sepoi-sepoi bertiup masuk, dan mereka berdua melihat sesosok hantu muncul di depan mata mereka, yang menghancurkan telapak tangan iblis berjubah hitam itu. Dia memusatkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah seorang kultivator laki-laki, berpakaian biasa, dengan perubahan hidup yang kuat. Matanya kosong, ekspresinya kusam, seperti boneka, tidak ada emosi yang terungkap, bahunya penuh debu dari tahun ke tahun, mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia merangkak keluar dari kubur. Orang ini juga sangat aneh, muncul dengan suara mendesing, seperti hantu, meski di depan mereka berdua, dia ada seperti ilusi, lebih jauh dari mimpi, dan kultivasinya sebenarnya berada di tingkat kuasi kaisar. Aku, ibuku, kaisar semu yang berusia 200 tahun. Ku Iniu sangat terkejut hingga mata bantengnya membulat, dan dia menatap pembudidaya laki-laki di depannya dengan tak percaya. Cincin tahunan hanya berumur lebih dari 200 tahun. Bukan Liu Dao, ini Hong Chen. Ye Chen juga terkejut, dan dia mengenali siapa orang di depannya. Dia terkejut, tetapi lebih mengejutkan. Terakhir kali dia melihat Hong Chen adalah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, dunia manusia melewatkan 5 penurunan surga dan manusia dan segera menjadi orang suci, yang benar-benar tidak konvensional. Saya tidak pernah menyangka bahwa ketika saya melihat Anda lagi dalam 3 tahun, Anda sudah menjadi kaisar semu, yang baru saja membalikkan hukum dunia. Apakah ini tipuan untuk maju dengan kecepatan seperti itu? Rao adalah keadaan pikirannya, tetapi juga ngeri. Keduanya terkejut, dan iblis surgawi berjubah hitam di sisi berlawanan juga menyipitkan matanya, menatap dunia manusia. Dia juga terkejut dengan tekad kaisar semu. Dia bisa melihat melalui cincin tahunan dunia dalam sekejap. Dia jelas baru berusia lebih dari 200 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah seorang kaisar semu yang asli. Surga yang luar biasa menantang bakat. Yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat dunia fana, dan tidak bisa menemukan asalnya, dia hanya tahu bahwa orang aneh ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan perasaan ini membuatnya takut di dalam hatinya. Hong Chen tidak bereaksi sama sekali terhadap intipnya, berdiri seperti boneka, tidak bergerak. Siapa kamu? Iblis surgawi berjubah hitam berkata dengan dingin, dan aura kaisar semu meningkat dengan cepat. Hong Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menghancurkan Tian Xiao dengan satu langkah, mengangkat tangannya sedikit, dan menepuk iblis berjubah hitam itu. Telapak tangannya, yang tampak biasa, mengandung Dao, yang menggabungkan ribuan teknik rahasia, mengembangkan yin dan yang dengan sendirinya, dan berubah menjadi kekacauan. Pada saat ini,
bahkan waktu pun membeku. Iblis berjubah hitam mendengus dingin, menggenggam seni hebat membunuh kehidupan dengan tangannya, mengembangkan kekuatan supernatural, dan menamparnya dari udara. Kedua telapak tangan bertabrakan, darah berhamburan, darah dan tulang beterbangan, iblis berjubah hitam itu benar-benar dikalahkan, berbalik ke samping, menghancurkan langit berkabut sepanjang jalan, dan tidak menstabilkan sosoknya sampai jaraknya 8.000 kaki. Dia tampak ngeri, dan sebelum dia bisa bergerak, Hong Chen mendatanginya seperti hantu, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Kali ini, tubuh iblis surgawinya hancur di tempat, dan terbang jauh-jauh, menabrak lebih dari selusin puncak gunung. Siapa kamu? Iblis berjubah hitam itu meraung, mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan tubuhnya dan mengaktifkan metode terlarang. Dia tidak percaya bahwa ada keberadaan tirani di surga dan banyak sekali domain, yang memberinya ilusi yang tidak dapat dijelaskan bahwa yang dia hadapi bukanlah kaisar semu, tetapi seorang kaisar agung. Raungannya seperti guntur abadi, tetapi Hong Chen mengabaikannya, dan sebelum dia bisa berhenti, dia membunuhnya seketika, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan memukul, cetakan telapak tangan itu biasa, tetapi sangat mendominasi. Adegan berikutnya bahkan lebih menakutkan, Kaisar Iblis Surgawi Zun yang agung dipukuli sepanjang jalan, dan setiap kali dia ingin melawan, dia dipukul mundur, dan tubuhnya diledakkan lagi dan lagi. Darah hitam pekat dari Iblis Surgawi tersebar di seluruh dunia, setiap tetesnya melotot, bersinar dengan cahaya iblis. Kui Niu diam-diam menelan ludahnya, matanya tegak karena terkejut, dia telah melihat Zundi, tetapi dia belum pernah melihat Zundi yang begitu muda, dia telah melihat Zundi, dan dia belum pernah melihat Zundi yang begitu mendominasi, itu melawan langit. Terkejut, dia tanpa sadar mengangkat kakinya untuk mengejar dan melihat, adegan itu terlalu mengasyikkan. Ye Chen melangkah maju, meraihnya, dan mengambil satu langkah ke langit, mengejarnya, hanya suara samar yang kembali, cepat pergi, Lingshan akan bertemu dalam 3 hari, jangan ikuti. Kui Niu melengkungkan bibirnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengikuti, melihat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan terbang menjauh. Di sini, Ye Chen menyusut sepenuhnya, kecepatannya sangat cepat, Hong Chen tidak lagi terlihat, dia mengikuti suara gemuruh, kecepatannya jauh di belakang Hong Chen. Betapa miripnya situasi saat ini dengan 100 tahun yang lalu, atau replika dari 100 tahun yang lalu. Di masa lalu, dia juga seorang semi-kaisar iblis surgawi, yang tidak dapat mengangkat kepalanya karena Liu Dao yang kuat. Hari ini, 100 tahun kemudian, masih ada Zundi iblis surgawi, meskipun dia tidak memiliki 6 alam, dia memiliki dunia manusia. Episode 1569 di mana dia. Malam yang seharusnya hening ternyata tidak damai. Suara gemuruh memenuhi langit dan mengguncang bumi. Para biksu yang berlari untuk melihat area terlarang Wang Chuan semuanya ketakutan, dengan keheranan di wajah mereka, bergegas ke arah mereka seperti air pasang. Ye Chen mengikuti suara gemuruh dan berlari sepanjang jalan. Setelah suara gemuruh mereda, dia duduk di sebidang langit dan bumi. Begitu dia melihatnya, dia melihat sosok berdarah dipaku ke langit dengan tombak. Itu adalah iblis berjubah hitam, yang dipenggal oleh Hong Chen. Meskipun iblis surgawi berjubah hitam sudah mati, ekspresinya ngeri, matanya menonjol dan pupilnya menyempit. Kematiannya sangat menyedihkan, dan dia benar-benar dirugikan, dia disetubuhi sampai mati, dan dia tidak menyerah. Ye Chen melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat dunia manusia. Tanpa sadar, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih iblis berjubah hitam itu. Itu adalah tubuh semi-kaisar, dan jika itu dimurnikan menjadi seorang jenderal kematian, itu akan sangat berbeda dengan langit. Namun, dia masih meremehkan Zundi, meskipun dia sudah mati, roh jahat dan keagungan masih ada, telapak tangan yang dia ulurkan, nafas yang disentuhnya, ditusuk, dan tulang di tangannya patah. Dia segera menarik tangannya, dan mengaktifkan prinsip kekacauan, dengan paksa menekan aura pembunuh yang telah memasuki tubuhnya. Ya Tuhan! Zundi! Biksu yang bergegas mendengar suara itu, dan ketika dia melihat iblis berjubah hitam itu, dia sangat terkejut hingga hampir jatuh ke dalam kehampaan. Adegan berdarah itu membuat terlalu banyak orang pucat. Apa yang terjadi? Seorang kuasi kaisar dipenggal. Suara-suara terkejut datang dan pergi. Kaisar kuasi keluarga mana ini, dan siapa yang menghancurkannya? Orang-orang yang bergegas menggunakan metode rahasia untuk mengintip, tidak heran gerakan sebesar itu dapat menghancurkan distrik kuasi, dan pihak lain pasti distrik kuasi. Seseorang menginjakkan kaki di langit dan bumi itu, tetapi dengan kekuatan gaib yang besar, dia ingin menerima tubuh kaisar. Nasibnya tidak sulit untuk dibayangkan.
Sebelum orang-orang itu menyentuh iblis berjubah hitam, mereka dihancurkan sampai habis oleh roh jahat. Banyak orang dikuburkan di tempat, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka juga musnah. Suara menghisap udara tiba-tiba terdengar, dan para penonton tiba-tiba mundur, ekspresi mereka terkejut. Fakta membuktikan bahwa Kaisar Semu adalah eksistensi yang mengerikan, dan tidak semua orang bisa melanggarnya sesuka hati. Ada contoh berdarah di depan Anda, jadi jangan terlalu memikirkannya. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, tubuh Zundi iblis surgawi berjubah hitam berubah menjadi abu terbang, dan bahkan tombak hitam pekat berubah menjadi abu, langsung melenyapkan pikiran para pelaku kesalahan, dan kembali menjadi abu. Ye Chen mengerutkan kening, dan diam-diam menarik diri dari kerumunan, pikirannya berpacu. Dia masih tidak tahu bagaimana ada iblis yang datang ke surga dan 10.000 domain, dan melalui saluran apa. Ada juga Hong Chen dan Liu Dao, seperti orang suci pelindung surga, setiap kali iblis surgawi muncul, mereka akan mengejar mereka, meskipun mereka tidak memiliki kebijaksanaan, mereka memiliki naluri untuk membunuh iblis surgawi. Hal lain yang dia tidak tahu adalah kultivasi Hong Chen. Hanya dalam 200 tahun, adalah mungkin untuk mengangkat kerajaan dari orang suci menjadi Kaisar Semu. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa Kaisar Semu termuda di surga dan segudang domain baru berusia 3.000 tahun dibandingkan dengan dunia manusia, Taois Jiuk Xiao terlalu jauh tertinggal, apalagi Kaisar Semu lainnya. Banyak misteri yang belum terpecahkan, dan kabut semakin tebal, sayangnya, dia gagal mengejar Hong Chen kali ini. Aku tidak tahu di mana Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu berada. Di bawah malam bulan purnama, gumamannya ada di mana-mana. Kedua wanita yang tergila-gila itu mencari Hong Chen, tetapi sekarang Hong Chen muncul, tetapi mereka tidak ada di sana. Sambil mendesah tak berdaya, dia mempercepat kecepatannya dan langsung menuju ke arah Lingshan untuk mencari Sakyamuni. Kaisar Yizun dipenggal. Berita itu menyebar seperti sayap. Simo langsung meledak, menimbulkan kegemparan. Zhongzhu, Dong Huang, Simo dan Nanyu juga mendapat berita satu persatu dan mengirim orang untuk menyelidikinya. Betapa sulitnya membunuh Kaisar Zun, masalah ini terlalu aneh. Namun, Hong Chen, yang merupakan protagonis dari insiden ini, berkeliaran di luar area terlarang Wang Chuan seperti hantu. Dia masih sangat tumpul, menatap Wang Chuan dengan tenang, tetapi berkata dengan kaku, di mana dia? Singkatnya, air di Wang Chuan beriak, dan ombak melonjak ke langit. Setelah itu, prestise Kaisar yang perkasa, dengan Wang Chuan sebagai pusatnya, menyebar keluar, seperti tangan besar yang tak terlihat, menyapu langit dan bumi, dan kemanapun ia lewat, gunung dan gunung raksasa berubah menjadi abu terbang. Simo gelisah lagi, dan terdengar suara kaget. 3 tahun lalu, api penyucian menjadi gila karena suatu alasan, Kaisar Wei mengamuk, dan banyak orang menderita bencana. 3 tahun kemudian, Wang Chuan juga mengalami kejang-kejang, dan kekuatan Kaisar menjadi lebih kuat daripada api penyucian. Namun, ketika Kaisar Wei yang merusak menyapu dunia manusia, itu seperti angin sepoi-sepoi, mengaduk rambut abu-abunya, dan hanya meniup debu di pundaknya, tanpa mengguncang tubuhnya. Jining Suang di Wang Chuan, menatap kosong, membuka mulut gioknya sedikit, bagaimana? Bagaimana mungkin Hong Chen? Di mana? Dia. Hong Chen berbicara lagi, meskipun kata-katanya datar, tetapi bergetar. Kaisar pergi. Mengubah jalan melawan langit, misimu terlalu konyol. Dari kedalaman sungai pelupa, terdengar suara halus, seolah-olah datang dari zaman yang jauh, perubahan dan suara serak, tetapi juga sentuhan kesedihan. Hong Chen tidak menanggapi, dan berbalik perlahan, datang dengan cepat dan pergi tanpa suara. Tetapi pada saat pergi, matanya yang tumpul menatap Jining Suang di Wang Chuan. Dapat dilihat bahwa pada saat itu matanya bingung, tidak hanya ke arahnya, tetapi juga ke arah anak dalam kandungannya, tetapi setelah beberapa saat, kebingungan itu menghilang, dan matanya kembali kosong. Dia pergi, tetapi dia masih di Wang Chuan, mencengkeram perut bagian bawahnya, merasakan sakit yang tajam, momok Tuhan sedang menyiksa anaknya, mencoba melenyapkannya, untuk menghukum orang tuanya karena tidak menghormati langit. Menjelang fajar, Ye Chen tiba di kota kuno yang baru. Ada banyak diskusi di kota, kebanyakan dari mereka membicarakan tentang apa yang terjadi tadi malam, Zundi dipenggal, Wang Chuan memiliki kekuatan kaisar. Justru karena dua berita inilah dunia untuk sementara melupakan fisik Sein kuno dan fisik pertempuran petir. Ye Chen mengabaikan diskusi dan memulai evolusi Zoutian, tetapi dia tidak menghitung reinkarnasi. Dia datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Dia pergi dan memasuki susunan teleportasi dengan tujuan yang jelas, Lingshan. Selama 2 hari berikutnya, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa.
Saat fajar di hari ketiga, dia tiba di kota kuno yang paling dekat dengan Lingshan, kota kuno Simo. Kota ini juga bisa dianggap sebagai simbol gurun barat, ada juga patung batu Kaisar Buddha yang berdiri di tanah, menerima pemujaan dunia. Mungkin itu yang paling dekat dengan Lingshan, dan mungkin karena Lingshan terkenal, kota kuno ini jauh lebih makmur dari biasanya. Ada banyak biksu yang datang untuk mendengarkan Dharma, dan banyak dari mereka adalah praktisi hebat. Sejak melangkah ke tanah gurun barat, mata Ye Chen menjadi jernih untuk pertama kalinya. Ada orang yang bereinkarnasi di kota ini. Dia melewati kerumunan yang ramai, mengabaikan teriakan dari warung pinggir jalan, dan datang ke warung teh. Semua kedai teh adalah petani dalam kelompok 3 atau 5, dan seorang pria berjanggut menggertak, memuntahkan air liur dan bintang-bintang beterbangan di langit, kata-katanya sangat menular dan menarik banyak penonton, yang semuanya adalah gosip. Ye Chen melirik dan mengenali siapa itu. Namanya Situ Hai, di kehidupan sebelumnya, dia adalah sesepuh dari keluarga Situ di Southern Chu dan Western Shu. Dari segi senioritas, Situ Hai masih paman Situ Nan. Tersenyum sedikit, Ye Chen melangkah, dan Situ Hai, yang masih menyemprot, terbawa olehnya. Tidak hanya Situ Hai, bahkan penonton berteriak dan berteriak. Saya bersenang-senang, kami mendengarkan dengan antusias, siapa Anda? Entah dari mana. Ye Chen tidak berbicara, dan langsung membuang tas penyimpanan. Teman-teman, aku akan minum teh. Apakah kita kekurangan uang? Beberapa orang menerima batu asal, bahagia di hati mereka, dan beberapa memiliki temperamen panas kasar. Dia memarahi langsung, aku anak nakal, suasana hatiku salah. Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya, mengeluarkan cambuk ajaib, dan berbalik. Saya ingin menghabiskan $2 untuk memadamkan ketidakpuasan saya, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi seseorang hanya mencari kesenangan. Tiba-tiba terdengar teriakan, dan orang yang dikutuk itu jatuh. Sekarang, dunia sunyi, dan Ye Chen pergi di bawah pengawasan semua orang. Ini luar biasa, tidak apa-apa untuk berpura-pura. Banyak orang menelan ludah secara diam-diam, membenamkan kepala dalam minum teh, dan terkikik di dalam hati. Mereka yang diperkosa tidak kekurangan tingkat orang suci, mereka berlutut begitu bertemu satu sama lain, berpikir dengan pantat mereka juga tahu kekuatan tempur Ye Chen, dan dia adalah tuan yang kokoh. Situ Hai juga jujur, dengan senyum kering di wajahnya, yang lebih jelek daripada menangis, senior, ada apa dengan menangkapku? Teriakan yang mendominasi tiba-tiba pecah, mengejutkan para pejalan kaki di jalan. Saat menunggu untuk melihat, Situ Hai sudah dimasukkan ke dalam Chaos Cauldron oleh Ye Chen. Yan Long yang mundur di kuali juga terbangun, melirik Situ Hai dari atas ke bawah, meskipun dia belum pernah melihat orang ini, dia tahu bahwa dia adalah reinkarnasi, tetapi dia tidak tahu dari keluarga mana itu, seharusnya menjadi lelucon. Ye Chen melirik ke kuali, lalu mengorbankan api peri, guntur langit, dan sumber tubuh suci. Kultivasi Situ Hai tidak terlalu tinggi, hanya di tingkat kekaisaran, dan itu adalah darah biasa. Begitu dia menemukannya, dia secara alami akan membantunya. Ketika dia bertemu Situ Nan, dia juga bisa menyemprotnya. Tubuh pertempuran yang cepat, dan menggelegar. Tubuh pertempuran yang menggelegar ada di sini. Sambil berjalan, lolongan serigala datang dari suatu tempat, bergema di seluruh kota kuno Simo, membuat jalanan yang sudah berisik menjadi mendidih. Di luar Lingshan, badan pertempuran diblokir, dan sedang bertarung dengan pangeran dari klan iblis saat ini. Menunggu lama, aku hanya menunggu ini keluar. Kerumunan orang berbondong-bondong ke teleportasi susunan di kota, tubuh pertempuran guntur melawan pangeran dari klan monster, pertempuran ini seharusnya luar biasa. Lebih baik terlambat daripada tepat waktu. Mata Ye Chen berbinar, dan dia langsung pergi ke arah teleportasi, secepat ketakutan. Episode 1570 Tianjiao berdiri bersama. Gunung Lingshan di gurun barat tenang dan damai. Itu seperti Buddha besar yang duduk bersila, penuh kecemerlangan, cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan suara Hongzong dan Dalu bergema. Ini adalah Gunung Suci Buddha. Menurut legenda, Kaisar Buddha pernah duduk bermeditasi di sini dan merealisasi Dharma tertinggi. Sejak saat itu, umat Buddha menganggap gunung ini sebagai tempat suci umat Buddha dan memujanya dengan khusyuk setiap hari. Itu adalah simbol gurun barat, seperti Buddha yang berdiri di negeri ini sejak zaman kuno, berdoa untuk semua makhluk hidup, memberi orang kekuatan berpikir, menyebarkan agama Buddha secara luas, dan Zen agama Buddha diteruskan dari sini. Langit baru saja terbit, dan Lingshan sudah penuh dengan orang, hanya karena Sakyamuni ingin mengajarkan Dharma di sini. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini dengan kagum, yang mereka dengarkan adalah Dharma, dan yang mereka hormati adalah Kaisar Agung agama Buddha.
Di luar Lingshan, ada juga banyak orang. Jika Anda perhatikan baik-baik, ada orang yang berkelahi, dan gemuruhnya keras. Di satu sisi adalah pangeran dari klan iblis, seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, dengan kaki di laut iblis dan punggungnya di tanah liar. Satu sisi adalah tubuh pertempuran yang menggelegar, dan orang-orang seperti Dewa Perang, memandang dunia dengan jijik. Pertarungan antara keduanya cukup bergejolak, dan langit bergemuruh, memekakkan telinga, dan dunia terkejut. Itu tubuh pertempuran Thunderbolt. Para biksu yang datang kemudian semua memandangi tubuh pertempuran dengan mata berbinar. Itu benar-benar menelan gunung dan sungai dengan amarah. Benua Xuan Huang penuh dengan bakat. Aku benar-benar meremehkannya. Di satu sisi langit, putra Dewa Protos tersenyum, matanya penuh godaan. Di mata raja ini, dia bukan apa-apa. Putra Dewa Iblis itu mencibir, dengan aura ganas. Kakak Huang, gaya bertarungnya tidak sederhana. Seorang wanita berbaju putih berbisik di satu sisi kerumunan. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini, bukankah dia Phoenix Immortal dari klan Phoenix? Dia juga datang, dan saudara kaisar yang dia bicarakan, tentu saja, adalah putra dewa dari klan Phoenix. Putra Dewa Phoenix tertawa menggoda, tubuh dewanya kuat, dan dia memandang dunia dengan jijik, angkat tanganmu untuk menghancurkannya. Mereka semua adalah balok dan badut yang melompat. 9 hari, mata peri itu dalam dan tak terbatas, menghadap ke 4 arah. Seperti di kehidupan sebelumnya, udaranya luar biasa. Ye Chen datang, tersenyum di seluruh wajahnya, tubuh pertempuran guntur yang bertarung melawan putra Dewa Iblis. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa tubuh pertempuran itu adalah reinkarnasi dari Xiao Chen. Putra Raja Perang benar-benar keberadaan puncak di kampung halamannya, layak untuk berdiri bahu-membahu dengan raja-raja dinasti Chu besar. Ketika iblis menyerbu, dia juga mempertahankannya dengan darah. Dalam sublimasi dekat, tirai berakhir dengan gemilang. Apakah itu Dacu, atau Xuan Huang ini, putra Raja Perang, mereka tidak mencemarkan nama baik para pendahulu mereka. Ye Chen merasa lega dengan senyuman, Xiao Chen benar-benar memiliki wajah panjang untuk Dacu, darah dari tubuh pertempuran tidak tertandingi, dan harta sucinya sangat besar dan kuat, yang membuat darah suci kunonya gelisah, yang sangat luar biasa. Kultivasi Xiao Chen sangat memuaskan, berada di level suci, bakat ini benar-benar bertentangan dengan langit. Kemudian lihat cucu dari klan iblis, orang yang menyerang itu kejam, dengan wajah ganas, dan dia juga telah dipromosikan menjadi orang suci, sepenuhnya menyatu dengan sumber dan para dewa, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi kekuatan kuno. Keruntuhan masa lalu. Kamu jauh di belakang. Ye Chen mencibir, percaya diri pada Xiao Chen, cukup untuk menghancurkannya. Dia tidak segera membuka blokir Xiao Chen, tetapi mencari di tempat lain. Ada beberapa kenalan di sini. Dia melihat putra Dewa Ras Dewa dan putra Dewa Ras Iblis di antara kerumunan. Sampai jumpa lagi, musuh lama semuanya telah maju menjadi orang suci, dan kekuatan tempur mereka juga meningkat secara dramatis. Ketika dia melihat Dewa Putra Phoenix dan Feng Xian, cahaya dingin melintas di matanya. Khusus untuk Feng Xian, dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pertempuran berdarah berturut-turut di Pekan Raya di Yaoqi, kota kuno Donghuang, dan reruntuhan kuno. Dialah yang memanggil Jinwu dan Kunpeng untuk mencegat dan membunuh teman lamanya di wilayah selatan, yang menyebabkan pembantaian yang lebih besar. Kunpeng dan Jinwu menjadi gila dan menyebabkan pembantaian, dan akibatnya banyak orang yang bereinkarnasi mati. Memikirkanku berulang kali, jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Ye Chen mendengus dingin. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Feng Xian, karena dia memberi Feng Huang banyak wajah dan menahan tangannya beberapa kali, tetapi pihak lain masih tidak bermoral. Jika demikian, maka dia akan membayar harganya dengan darah. Semakin banyak orang berkumpul, dan banyak teman lamanya juga datang, seperti 9 dewa dari keluarga kaisar. Dia sepertinya tidak tumbuh dewasa, dia masih seorang gadis. Orang-orang di sekitarnya merasa tidak wajar, gadis kecil ini sangat galak. Orang suci termuda di Xuan Huang, dia adalah orang pertama yang berani mengejar dan membunuh Kaisar Selatan. Dia tidak memperhatikan tatapan aneh dari Zhou Fang, dan menatap Xiao Chen dengan mata besar, kamu sangat tampan. Ye Chen melirik Xiao Jiuxian, lalu mengalihkan pandangannya untuk melihat ke tempat lain, dan melihat putra naga klan, putra dewa dari klan penyihir, dan putra dewa dari klan barbar, Dewi Suku Kuno dan Dewi Suku Roh datang ke sini bersama. 5 orang adalah satu kelompok, semua orang di Xuan Huang mengetahuinya. Selama ada Dewi Naga, pasti ada Dewi Ras Roh di belakangnya. Saat Dewi Ras Roh tiba, Dewi Ras Wu akan mengikuti,
diikuti oleh Dewi Ras kuno, dan pria besar dari Dewi Ras barbar pasti akan ada di sana. Yao Qi ada di sini, mengapa kamu tidak datang? Mata naga putra Dewa Naga berkedip, dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Dewa Timur favoritnya Yao Qi, dia sedikit kecewa, perasaannya sia-sia. Yao kolam apa, aku cukup. Dewi perlombaan roh melengkungkan bibirnya, penuh kecemburuan. Long Jie, mengapa kamu tidak pulang? Kamu dapat ditemukan di mana-mana. Wajah putra klan Wu sangat gelap. Katakan lagi, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Dewi suku roh memelototi putra Dewa Ras Wu. Jangan menakuti dia, bibiku pemarah. Dewi kuno berhenti. Saya memiliki temperamen yang baik dengan seseorang. Aku tidak takut berkelahi. Putra orang barbar itu melangkah maju dengan tongkat, lelaki besar itu sangat menarik perhatian. Minggir. Putra klan penyihir memarahi. Hei! Pertarungan di sisi lain berlangsung sengit, dan sisi mereka juga penuh dengan bubuk mesiu. Sudut mulut orang-orang dari seluruh dunia melihatnya, tetapi para dewa dan dewi ini bisa bermain, dan mereka semua luar biasa. Ye Chen juga ingin tertawa ketika melihatnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia masih melihat sekeliling, dan menemukan putra Dewa Ras Jiwa dan putra Dewa Ras Meiju di antara kerumunan. Tanpa kecuali, mereka semua adalah musuh ibunya. Yang paling membuatnya takut adalah kekosongan, bayangan hitam yang menjulang. Itu adalah tubuh Dewa Nirvana, dan dia juga ada di sini. Naga dapat melihat kepala tetapi tidak dapat melihat ekornya, sehingga tidak mungkin untuk dilawan. Kaisar juga datang, menyamar, menarik napas dan darahnya, dan berdiri di tengah kerumunan. Ada juga Shizun, yang menunjukkan wajah aslinya, dengan penampilan harta karun yang khusyuk, dan lingkaran cahaya Buddha di belakang kepalanya sangat terang. Setelah Shizun, ada seorang wanita dengan kecantikan tak tertandingi, kecantikan nomor 1 di Xuan Huang Beiyue. Itu Bei Sheng. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian dari segala arah, dan penampilannya tidak lebih lemah dari Yao Qi. Ada desahan. Sebelum reruntuhan kuno, semua orang di dunia berpikir bahwa Xuan Huang Bei Sheng adalah laki-laki. Jika bukan karena tubuh suci, mereka tidak akan tahu bahwa Bei Sheng adalah seorang wanita, dan dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Ye Chen batuk kering, merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, dan merasa malu saat memikirkan adegan Bei Sheng ditelanjangi malam itu. Pangeran Xuan Wu. Ketika Ye Chen terbatuk, seseorang di kerumunan itu terkejut. Mendengar ini, Ye Chen mengesampingkan pikirannya yang memalukan dan melihat ke satu sisi, di mana 4 sosok telah berkumpul. Itu memang Xuan Wu, di sampingnya ada Pangeran Baihu, Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku. Ye Chen heran bahwa sebagian besar dari ribuan orang di wilayah selatan telah kembali ke tanah leluhur mereka, tetapi mereka keluar seperti lembu kui, kebanyakan dari mereka keluar untuk berlatih, bagaimana mereka bisa tumbuh tanpa melewati angin dan hujan. Mereka berempat juga menarik perhatian semua arah. Mereka semua adalah pangeran dan putri dari keluarga kaya, dan nenek moyang mereka semuanya adalah kaisar. Tak satu pun dari mereka adalah karakter yang kejam, dan mereka semua memiliki kecemerlangannya sendiri kemanapun mereka pergi. Mereka latar belakangnya memang sangat kuat. Baihu dan Pangeran Xuan Wu baik-baik saja, tetapi Pangeran Qinglong dan Putri Suzaku terlihat tidak senang. Pangeran Qinglong memandangi putra dewa dari klan naga, satu Qinglong dan Changlong lainnya, keduanya leluhur naga leluhur kehancuran besar, tetapi mereka adalah 2 cabang darah, dan telah ada keluhan dan keluhan sejak zaman kuno, dan mereka adalah tidak dangkal. Adapun Putri Suzaku, dia menatap dingin ke arah putra Dewa Phoenix dan Feng Xian. Mereka juga leluhur, yaitu Hong Huang Yuan Feng, dan sejak zaman kuno, ada keluhan dan keluhan di antara mereka. Ye Chen terkekeh, menatap seorang pemuda berjubah ungu yang berasal dari Tatian. Itu adalah Pangeran Qilin, juga dikenal sebagai Kaisar Selatan. Dia juga datang, dan menjadi orang suci sesuai keinginannya, dan dia tidak pernah kembali ke tanah leluhurnya bersama klan Qilin. Kedatangannya membuat Bei Sheng sangat malu. Di reruntuhan kuno di masa lalu, karena jalang itu Ye Chen, Nandi dipukuli dengan linglung. Sudah selesai, mari kita bicara lagi. Nandi tersenyum pada Bei Sheng. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya waktu. Bei Sheng langsung balas berteriak, dan emosinya sangat panas saat melihatnya. Aku bebas, ayo mengobrol. Xiao Jiuxian terkikik, matanya yang besar berbinar. Kamu gadis kecil, apakah kamu belum menyelesaikan skor denganmu? Nandi melirik Xiao Jiuxian. Perjamuan Kunlun di Zhongzhou di masa lalu dikejar oleh Di Jiuxian, yang sangat memalukan. Tidak mungkin, dia adalah orang bijak pada saat itu, dan Kaisar Jiuxian adalah orang suci, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa lari.
Sekarang, dia juga seorang suci, jadi dia harus menemukan jalan kembali. Xiao Jiuxian tidak menganggapnya serius, dia tidak pernah mengajak berkelahi, siapa yang takut pada siapapun. Ye Chen masih memindai langit, Shizun, Nandi, Bei Sheng dan Zhong Huang semuanya telah tiba, tetapi kutu buku dari Dong Shen Yaoqi hilang, Jining Suang yang bereinkarnasi. Bukankah seharusnya kamu mencari tempat untuk membaca lagi? Ye Chen menyentuh dagunya, dan pemandangan indah di alam Changlan muncul lagi di Shanghai. Bao Buki sedang mengasah pisaunya di rumah, siap meniduriku. Saya tidak tahu, jika Anda membiarkannya. Mengetahui ekspresi apa yang akan dimiliki Jining Suang ketika dia berada di Wangchuan saat ini. Saya tidak tahu, jika dia tahu bahwa Jining Suang telah memulihkan ingatannya, apakah dia akan takut untuk buang air kecil di tempat. Masih ada orang yang datang dari segala arah, dan ada banyak pelaku kejahatan, menaungi pusat perhatian tubuh perang dan anak dewa dari ras monster. Shizun, Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, Kaisar Pusat, Dewi Sembilan Klan Kuno, Dewi Phoenix, Dewa Nirvana, Pangeran dan Putri Keluarga Kerajaan Wilayah Selatan, Kaisar Sembilan Dewa, Badan Perang, Dewa Klan Jiwa, Dewa Pesona. Seseorang menghitung mundur, menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, begitu banyak penjahat datang. Mengapa kamu tidak melihat Dewa Timur Yaoqi? Sayang sekali tidak ada tubuh suci kuno yang sunyi, dan tidak ada Pangeran Kunpeng dan Jinwu yang dipenggal. Ada juga murid Dewa Pedang dan Dewi Aula Alkimia. Jika Kunlunsu, Daxia benar-benar semarak ketika para dewa dan dewi dinasti ada di sini. Bintang-bintang bersinar, tren emas. Era ini milik mereka. Orang tua ini tampaknya telah melihat yang tragis perjuangan antara Kaisar dan Dao. Melihat mereka masing-masing orang tua semua kecewa, ini akan menjadi jalan berdarah. Ini akan hidup di mana-mana. Ye Chen bergumam, dengan mata peri, dia bisa melihat lebih jelas. Selain yang ada di sisi terang, ada banyak keberadaan yang menakutkan dalam kegelapan, garis keturunan dan asal-usulnya sangat kuat, tetapi tidak jelas, dan masing-masing membawa warisan abadi, yang sangat kuat.